Saudara, jadi jangan padamkan roh. Kata padam biasanya bicara tentang api. Ya, tadi dijelaskan api Roh Kudus. Di dalam Yesaya pasal 60 katakan bangkitlah dan apa? Menjadi terang. Kalau kita tidak padam, maka api itu akan mengeluarkan terang. Kita tahu hari-hari ini, ya kan, bangsa-bangsa, ya kan, sedang apa? Ditutupi oleh apa? Kegelapan. Kata kegelapan, bangsa-bangsa tutupi oleh kekelaman, gelap. Tandanya apa? Gelap itu tandanya orang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dengan keadaan virus, wabah virus corona ini, semua nampaknya jadi tidak pasti. Kedepannya nih gimana? Semua gak pasti. Tentang sekolah kah, anak-anak kita. Tentang pekerjaan, tentang karir, bisnis. Kedepan gak pasti. Tapi satu, saya mau nasihati. Jangan sampai kita tidak punya kepastian akan keselamatan jiwa kita. Semua tidak pasti, iya. Tapi pastikan saudara yang mengikuti daripada acara ini, menara doa ini, pastikan kita punya keselamatan jiwa hidup yang kekal. Keselamatan itu hanya kita bisa terima melalui Yesus Kristus. Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Di depan kubur Lazarus, Yesus pernah berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Saudaraku yang kasih Kristus, jangan kita jadi ragu. Jangan kita jadi bimbang. Segala sesuatunya yang bisa tergoncang, itu memang akan digoncangkan. Tetapi satu yang tidak bisa tergoncangkan, yaitu apa? Firman Tuhan. Kerajaan Allah. Biarlah iman saudara, iman saya, iman kita semua tidak ada yang tergoncangkan. Kita percaya, kita aman, kita tenang di bawah Yesus. Sepanjang kita sebagai orang percaya, kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Apa sih arti hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Apa? Tuhan tuh suruh kita ngapain hari ini. Tuhan tuh suruh kita ngapain hari ini. Lakukan. Kalau kita sudah lakukan, kita dalam rencana Tuhan. Kita dalam kehendak Tuhan. Seperti Tuhan ingin supaya murid-murid pergi menyeberang ke Kapernaum. Murid-murid dengarkan perintah ini, lakukan perintah ini. Mereka berusaha untuk nyeberang. Tapi ternyata di tengah jalan mereka kena badai. Pada waktu itu jam 3 pagi gelap. Mereka udah tahu arahnya, udah berusaha kuat. Beberapa di antara saudara mungkin berkata bahwa saya sudah lakukan apa yang Tuhan perintah. Saya sudah jujur, saya sudah benar. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa? Kok keluargaku kena terinfeksi? Kenapa? Kenapa? Saudara berkata, kenapa kok badai datang? Saya mau kasih tahu saudaraku. Saya mau kasih tahu kepada kita semua. Sepanjang kita tetap hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yesus seperti Alkitab katakan, sekalipun murid-murid tidak berseru Tuhan tolong, Yesus demi untuk nolong murid-murid, dia
rela berjalan di atas air. Dia rela berjalan di atas badai. Dia nyatakan kemuliaannya. Oh, dia Allah yang bisa berjalan di tengah-tengah badai. Bahkan dia tawarkan Petrus, kok jalan? Jalan di atas badai. Ketika Petrus memandang Yesus, mendengar firman, mandang Yesus, Petrus berjalan di atas badai. Ayo kita pandang wajah Tuhan. Pandang wajah Tuhan. Berat memang. Kita tidak tahu apa. Gak tahu apa. Saya kehilangan teman-teman, saudara. Hari ini kita berduka. Satu lagi sahabat, satu lagi hamba Tuhan. Karena kita banyak yang kita gak mengerti. Banyak orang tanya sama saya, Pak Sabta, kenapa kok banyak hamba Tuhan yang dipanggil di masa-masa sekarang? Saya cuma bilang satu, dia berdaulat. Dia yang punya kehidupan. Dia yang berdaulat. Dia yang tentukan siapa boleh lahir, siapa bisa mati. Dia, bagian kita yang hari ini masih dipelihara, masih bisa nafas. Mari kita mulai bersyukur kepada dia, hormati dia, kita sembah dia. Kita mau hidup sesuai dengan rencana dia. Saya percaya Tuhan mau pakai saudara. Di masa-masa sulit ini Tuhan mau pakai saudara, mau pakai kita. Tadi kesaksian Pendeta Berto, jemaat yang digembalakan. Saudaraku, bagaimana di masa sulit dia tetap tenang. Dan adiknya yang bukan orang percaya kagum akan kemuliaan Tuhan. Dia bingung di tengah-tengah goncangan ini. Akhirnya membuka hati dan percaya pada Tuhan Yesus. Ini waktu saudara jadi saksi. Ini waktu saudara bangkit dan jadi terang. Tapi poinnya jangan padam ini rohnya. Kalau padam, apinya gak bisa keluarkan terang. Kita harus keluarkan terang. Respon kita, omongan kita harus beda. Tulisan-tulisan kita harus beda. Beda apanya, bagaimana? Kasih semangat. Kasih semangat yang baru. Berikan hal-hal yang positif, yang bisa membangkitkan iman. Terus berharap. Minta, kita selalu omongan kita minta supaya ada hadirat Allah. Kasih Allah jamah setiap hati. Karena hanya kasih Allah yang bisa melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan setiap orang. Kita gak tahu ke depannya gimana. Orang nanya sama saya, Pak Sabta, kapan ibadah akan dimulai? Saya gak tahu kapan. Mau sampai kapan keadaan seperti ini? Saya juga gak tahu. Tapi pastikan hari ini kita bersuka cita. Pastikan hari ini saudara bersuka cita. Karena sukacita karena Tuhan itu perlindungan kita. Itu perlindungan kita. Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Kalau kita tak bersukacita, Alkitab katakan Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Kita ada sukacita. Ini jadi obat yang manjur. Beberapa di antara saudara yang terbaring di rumah sakit hari ini memang susah untuk bersuka cita. Tapi ingat, nama kita sudah tercantum di sorga. Ini harus kita bersuka cita. Kita nggak tahu kepastiannya ke depan tuh gimana. Nggak tahu, tapi pastikan saya mau bersuka cita. Katakan amin. Pastikan saudara, banyak doanya. Kan sungguh hatinya melekat kepada aku, kata Tuhan. Aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya. Orang yang hatinya melekat ada apa? Terus tersambung sinyalnya sama Tuhan, sama sorga. Terus doa. Kalau dengar apa-apa, lihat apa-apa, doa bawa ke Tuhan. Syafaat terus.
Bawa terus. Terus bersyukurlah. Bangun pagi bersyukur. Tarik napas. Terima kasih Yesus dikasih hidup hari ini. Hari ini apa yang harus aku lakukan? Saya mau buat apa hari ini Tuhan? Lewat handphone. Siapa yang saya akan kuatkan? Siapa yang saya akan telepon? Ini waktu kita teleponin orang. Kalau dulu sebelum masa-masa ini, saya tuh saudara tahu gak? Nelpon orang tuh takut. Takut ganggu kesibukannya. Sekarang udah gak. Langsung angkat telepon aja. Gimana keadaannya, sehat ya? Lalu kita doa bareng. Semua hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya di Jakarta, saya teleponin satu-satu. Sampai kemarin Pak Jimmy Mulya sore saya langsung telepon. Rupanya beliau bilang tidak angkat, langsung teks saya WA. Sabta, maaf saya gak bisa angkat. Saya gak kuat. Lalu kami doa bareng sama istri untuk beliau. Doa. Dia teks lagi jawab. Thank you. Makasih banget. Saudaraku Yesus Kristus. Ini waktu. Kita mau bersyukur kita hidup hari ini. Lalu ngapain? Rebahan sepanjang hari? Iya. Katanya ada istilah apa? Kalau kita mau merubah dunia. Dan passion kita rebahan. Inilah waktunya. Gunakan passion itu. Tapi saya berpikir-pikir ulang. Yaitu. Tapi kita kan gak mau jadi orang yang pasif. Cuman rebahan. Supaya gak nularin orang. Atau tertular. Tapi bagaimana kita tularkan kebaikan Tuhan. Tularkan kasih Tuhan. Yang bisa lenyapkan ketakutan. Saudara. Ini, ayo mulai. Kita buat seperti ini. Makanya. Yuk kita buat nih namanya. Menara doa tiap jam 10. Jam 10 pagi, ya sampai sejam kita nyanyi nyembah sama teman-teman di sini. Ya berapa? Hanya untuk kasih pesan. Yuk kita sama-sama doa. Kita saling, ini saat yang paling kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Jangan malu-malu doa yang besar. Habis ini selesai. Ada sesuatu yang besar, yang ajaib. Tuhan sediakan buat saya. Doa seperti itu saudara. Katakan amin. Dalam segala hal. Kalau kita bisa lolos dari krisis ini. Minta yang besar. Berkat rohani jiwa-jiwa. Kita minta kesehatan umur panjang lebih lagi. Kita minta berkat sosial. Hubungan yang lebih baik. Kita minta berkat keuangan. Tuhan mau supaya kita bisa jadi berkat buat yang lain. Ayo saudara. Jangan benamkan diri dengan kenegatifan, dengan keputusasaan. Jangan mengeluh.